Adik-adik pada ngerasa nggak sih, kalau kayaknya satu hari itu cepet gitu berlalunya ya. Padahal kan sehari ada 24 jam. Tapi, ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini, di mana di tanggal 29 Juni dan 26 Juli lalu, ternyata bumi itu berputar lebih cepat, alias kurang dari 24 jam. Ide dari mana coba? Bumi mau main tong setan kali ya? Ya betul, tepatnya bumi itu berputar 1,59 milidetik lebih cepat. Alias 24 jam dikurangi 1,59 milidetik. Berapa tuh? Tanya sama guru matematika, jangan sama ibu ya. Aduh, daripada kita menerka-nerka nih adik-adik, mending kita tanya anak-anak di kantin, mereka ngerasain gak sih kalau misalnya bumi itu kayaknya berputar lebih cepat, alias satu hari udah kurang dari 24 jam. Ini dia anak kantin. Bang, pernah ngerasa nggak kekurangan waktu dalam sehari? Pernah ngerasa kurang waktu dalam sehari. Sejauh ini sih iya sih, lebih cepat sih waktunya sih. Kalau ngerasa kekurangan waktu sih enggak ya, tapi saya tuh lebih ngerasa sekarang tuh waktu lebih cepat aja sih, kayak gitu. Akhir-akhir ini kayak, iya sih bang, kayak ngerasa bumi, waktu lebih cepat gitu. Tahu nggak kalau bumi berputar lebih cepat dari sekarang? Tahu, saya pernah baca di berita, tapi sebenarnya saya juga pernah ngebaca, katanya emang dari dulu itu, bumi itu emang berputar kurang dari 24 jam sehari. Belum tahu tuh. Iya, merasakan lebih cepat. Nggak tahu sih, tapi pernah baca dari salah satu media, jadi lebih ngerasa gitu bang. Kalau dunia kiamat nih bang, misal kiamat mau ngapain? Ya kalau saya sih udah siap sih. Kalau mau kiamat pun udah siap. Soalnya kan ya mau gimana lagi? Mau hidup sendiri nggak mungkin. Ya jangan sampai melihat kiamat sih, karena jangan sampai melihat kiamat sih. Kalau semoga sebelum kiamat sudah meninggal dulu. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan aja sih. Ya mau pasrah aja sih kayaknya, mau ngapain lagi. Saya juga ya udah pasrah aja. Para ilmuwan menggunakan sebuah jam yang dinamakan dengan jam atom. Nah, ini digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi bumi. Ini beda ya adik-adik sama jam yang biasa kalian beli di Tanah Abang, beda-beda. Nah, jadi jam ini digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran bumi pada porosnya. Normalnya, panjang hari itu berlangsung selama 86.400 detik alias 24 jam. Nah, kalau nih, misalnya panjang hari ini bertambah, artinya bumi itu berputar lebih lambat. Begitu juga sebaliknya. Dicatat ya adik-adik. Meskipun begitu, teori ini belum tentu 100% benar ya adik-adik, karena para peneliti juga masih bingung. Sebenarnya apa penyebabnya bumi ini berotasi lebih cepat gitu? Ya, namanya juga rahasia alam ya. Siapa nih yang namanya alam? Penyebab bumi berputar lebih cepat bukan karena dia pengen goyang ya adik-adik. Jadi sebenarnya, para ilmuwan ini berhipotesa bahwa glaser di kutub ini mencair gara-gara pemanasan global. Akibatnya apa? Massa air dan juga angin di bumi ini bertambah berat dan menarik bumi. Besok-besok kayaknya pasang AC aja deh di kutub utara kali ya, supaya esnya nggak pada mencair. Dugaan lainnya, aktivitas seismik dan juga gempa bumi bisa mendorong bumi menuju pusatnya. Pergerakan di dalam inti cair bumi juga bisa menggeser massa planet. Selain itu, sirkulasi laut dan juga tekanan di dalam dasar laut disebut juga bisa menarik poros bumi. Selain itu, peneliti juga membuat sebuah teori di mana namanya channel wobble. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya bumi itu nggak bulat sempurna. Inilah yang menyebabkan perputarannya itu bisa berubah. Aduh, ini pas masih bayi, kayaknya bumi nggak dikasih bantal yang bagus ya, makanya bisa mencang-mencong gitu. Walaupun kedengarannya sepele ya adik-adik, cuman 1,59 milidetik, tapi ternyata efeknya besar loh. Ini semua karena teknologi kita itu bergantung pada keakuratan waktu. Misalnya kayak komputer, telepon genggam, apalagi GPS. Nah, mereka ini menggunakan jam atom. Aduh, apa jangan-jangan ini alasannya kenapa kalau kita naruh titik di Google Maps, kadang-kadang bisa loncat ya? Mungkin ngaruh nggak sih? Dampak fatal lainnya adalah bisa terjadinya detik kabisat negatif. Ini adalah di mana pengurangan 1 detik di waktu universal. Buat kita kayaknya pengaruhnya nggak besar ya adik-adik, tapi buat perangkat yang mengandalkan timer dan juga scheduling, ini sih masalah besar. Ngomong-ngomong soal rahasia alam nih adik-adik, ada yang bilang dari kejadian kemarin ini tuh tanda-tanda kiamat katanya. Karena kenapa? Di dalam agama Islam, waktu yang berjalan lebih cepat itu adalah salah satu pertanda maunya datang kiamat. Waduh, begini bunyi hadisnya.
Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waduh, satu hari kan udah mulai berkurang 1,59 milidetik ya adik-adik. Jangan-jangan ini pertanda? Adik-adik, ibu punya fakta menarik nih tentang perputaran bumi ya. Ternyata satu hari di Venus itu sama dengan 243 hari di bumi. Tapi satu tahun di Venus sama dengan 224 hari di bumi. Hah? Kok bisa gitu ya? Ibu ulangin sekali lagi ya. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Tapi satu tahun di Venus sama dengan 224 hari di bumi. Kok bisa gitu ya? Nah ini tuh ada penjelasannya adik-adik, bukan sulap, bukan sihir. Jadi sebenarnya si Venus itu memiliki rotasi yang lebih lambat dibandingkan dengan revolusinya. Dari tadi ngomongin rotasi, revolusi, sebenarnya apa sih ini? Jadi kalau rotasi itu adalah perputaran suatu planet di porosnya. Nah ini yang menentukan satu hari. Tapi kalau revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Ini yang menentukan satu tahun. Jadi gimana adik-adik? Udah paham belum kalian? Ada fakta menarik lainnya nih adik-adik. Ada yang bilang kalau bumi itu bisa dijual. Waduh, kira-kira laku berapa ya adik-adik? Menurut Greg Lavin, seorang asisten profesor astronomi dan astrofisika, dia mengkonversi jika bumi bisa dijual, harganya. Nah ini kalau dirupiahin ya adik-adik, nilainya jadi segini nih. Waduh, berapa tuh nolnya tuh? Banyak bener dah. Nah buat kalian yang nggak bisa baca, ini tuh nilainya 5 kuadriliun US dollar atau 70 kuintriliun rupiah. Waduh, kalau dibeliin es cendol, sampai anak cucunya ibu masih bisa minum semuanya. Nah, nilai ini diperhitungkan bukan karena apa. Sebenarnya bumi nggak bisa dijual. Nilai ini didapatkan setelah ia mengkonversi bagaimana bumi itu memiliki massa, suhu, dan juga kemampuannya dia untuk mempertahankan kehidupan di dalam planet tersebut. Aduh, pusing banget. Pasti kalian semua ngedengerin angka-angka dan juga istilah-istilah di astronomi dan juga astrofisika tadi ya adik-adik. Tapi dicatat aja, dipelajari, ini bisa buat pengetahuan kalian, supaya kalian banyak tahu gitu. Kenapa? Karena kalian harus tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar. Ya udah, yang mau keluar main istirahat dulu silahkan.